Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi buat kita semua. Selamat memasuki bulan yang ke-9 di tahun yang baru 2022 yang sebentar lagi akan kita sudahi, ya. Tanpa terasa ternyata udah mau Natal lagi, ya. Tahun baru lagi. Nah, saudara, hari ini kita masuk di dalam bulan yang pertama, bulan yang ke-9 dalam tema yang baru, yaitu janji Tuhan tentang penyertaan. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik kalimat firman Tuhan berikut ini. Allah adalah satu-satunya penebus, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat 5 bagian A, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat-ayat yang baru saja kita baca ini adalah ayat-ayat yang ditulis oleh Nabi Yesaya pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Ya, dalam perenungan Nabi Yesaya, dia menerima sebuah pewahyuan dari Tuhan tentang gambaran akan masa depan, termasuk gambaran tentang kedatangan Mesias dan akhir zaman. Ya, dan ini adalah satu bagian yang dituliskan oleh Yesaya untuk menyampaikan bahwa hanya Tuhanlah, Yehova, YHWH, Yeshua HaMashiach, Yahweh, dialah yang dapat menyelamatkan. Ya. Kenapa Tuhan harus menyampaikan pesan ini, saudara? Kalau kita perhatikan bangsa Israel dalam perjanjian lama, ada banyak hal yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Ya, ketika mereka berperang, mereka mengalami kemenangan. Ketika mereka mengalami kelaparan, mereka diberi makan. Ketika mereka menghadapi Mesir, di depan laut Teberau, laut itu terbelah. Dan banyak sekali pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang-orang Israel. Tetapi itu saja tidak membuat cukup orang Israel mempercayai Tuhan. Bayangkan saudara, begitu banyak hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang fantastis dialami oleh bangsa Israel, tetapi tidak cukup meyakinkan orang Israel bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu besar. Makanya harus diyakinkan lagi, disampaikan lagi bahwa hanya Tuhanlah penebus. Hanya Yesuslah, hanya Yehowa, ya, Yahweh lah penebus. Dan saya percaya kenapa pesan ini harus terus-menerus disampaikan berulang-ulang sampai pada kesudahan zaman. Karena kita yang hidup di zaman sekarang ini, waktu kita mengalami mujizat, waktu kita mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, kita merasa sepertinya roh kita tuh begitu kuat dan menyala-nyala. Tapi kemudian ketika kita kembali diperhadapkan dengan masalah persoalan yang kita anggap itu berat, kita seolah-olah lupa bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Maka pesan ini harus terus-menerus disampaikan secara berulang-ulang sampai kepada kesudahan zaman. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat bahwa ada Tuhan yang menyertai. Ya. Bahkan kalau saudara perhatikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada beberapa pesan yang dia sampaikan. Aku tidak akan membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Aku akan memberikan seorang penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Dan menarik sekali kalau saudara baca
bagian terakhir daripada Alkitab ini, Wahyu pasal 22 ayat 21 dikatakan Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan. Artinya apa saudara? Pesan ini terus digaungkan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman akhir ini kita terus ingat, kita terus percaya bahwa Tuhan yang tidak kita lihat dengan mata jasmani, Dia tetap menyertai kita sampai kepada akhirnya. Ini penting saudara. Kenapa? Karena saya sebagai seorang ayah, ketika anak saya bermain, dia akan lebih merasa tenang, merasa aman kalau ada papanya. Anak saya itu suka main ke playground. Kalau ada wahana-wahana yang agak berbahaya, yang tinggi, yang curam, dia selalu kepingin saya ikut. Kenapa? Karena adanya saya di samping dia, membuat dia merasa tenang, membuat dia merasa aman, membuat dia merasa yakin, dan dia bisa naik permainan itu. Ya. Kalau saudara mungkin lihat anak-anak kecil ya, waktu berantem, mungkin anak-anak SD waktu berantem, biasanya yang diomongin apa? Yang saya ingat dulu waktu kecil, waktu SD saya suka berantem, teman saya tuh suka ngomong ini, gue laporin lo nanti sama mama gue. Ya. Kenapa? Karena kalau ada mamanya, dia merasa seolah-olah energinya tuh begitu besar. Dia gak takut menghadapi siapapun. Begitu juga kita dengan Tuhan saudara. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kalau kita percaya bahwa Yesus Immanuel menyertai kita, maka kekuatan kita akan bertambah-tambah. Sehingga kita tidak merasa takut, tidak perlu merasa khawatir menghadapi segala sesuatu di dalam hidup ini. Ya. Nah, dalam perjalanan kehidupan seseorang, saya percaya bahwa tidak selamanya mulus. Termasuk ketika kita mengikuti Tuhan. Ya. Ada banyak hal yang terjadi di dalam pelayanan, ya, di dalam kehidupan kita, ketika kita melayani Tuhan, dalam keluarga dan sebagainya. Ada saja tantangannya. Ya. Tapi saya mau katakan itu harus terjadi. Katakan amin. Masalah itu harus ada dan harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya. Satu-satunya orang yang tidak menghadapi masalah adalah orang yang sudah meninggal. Makanya disebutkan dia telah beristirahat dari jerih lelah. Ya. Tetapi kita yang masih hidup, kita pasti akan terus-menerus menghadapi yang namanya masalah dan persoalan. Ya. Contohnya apa? Doa yang belum terjawab. Satu kali saya konseling dengan seorang anak perempuan yang didampingi sama ibunya. Dia cerita begini, anaknya yang cerita, jadi ibunya mendengarkan. Pak Pendeta, saya sudah berdoa 30 tahun, tapi sampai hari ini doa saya belum dijawab. Apakah saya masih perlu mempercayai Tuhan? Menurut saudara gimana kira-kira? Sudah berdoa 30 tahun, tapi doanya belum dijawab Tuhan. Apakah masih tetap perlu mempercayai Tuhan? Atau ya udah terserah ibu lah, terserah adik lah mau percaya apa enggak. 30 tahun bukan waktu yang sebentar saudara. Ya. Kalau 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan mungkin kita masih bisa, ya udahlah mungkin belum waktunya Tuhan menjawab doa saya. Tapi ini 30 tahun. Bahkan hampir setengah dari umur hidup manusia. Ya, Alkitab berkata umur hidup manusia 70 tahun jika dia kuat 80 tahun. 30 tahun dia lalui dengan berdoa tapi tidak menerima jawaban sampai hari itu. Lalu saya hanya bercerita sebuah kisah tentang seorang yang bernama Abraham. Bu, Dek, Abraham itu seorang yang berdoa sampai umur 100 tahun. Baru doanya dijawab Tuhan. Dia mempunyai seorang anak bukan di usia yang masih muda. Kalau hari ini Tuhan belum menjawab doamu, berarti semua yang kau hadapi masih mungkin dilakukan oleh manusia. Karena yang Tuhan lakukan pasti tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi tetaplah berdoa. Saudara, mujizat itu terjadi karena kita tidak mampu melakukannya. Tidak ada manusia yang mampu melakukan. Makanya hanya Tuhanlah yang bisa melakukan. Kalau 30 tahun berdoa belum dijawab, berarti manusia mungkin kedokteran bisa menyembuhkan.
Mungkin orang yang kaya dapat memberikan pertolongan. Mungkin yang lain-lain dapat memberikan jalan keluar. Tapi kalau segala sesuatu yang sudah tidak bisa dilakukan oleh manusia, itulah saatnya Tuhan melakukan bagi kita. Itu yang namanya miracle. Kalau masih mungkin dilakukan oleh manusia, Tuhan mungkin akan menunggu waktu yang lebih tepat lagi. Saudara, dalam penantian 30 tahun ini saya percaya tidak semua orang dapat bertahan. Amin. Banyak orang pasti mundur, kecewa. Banyak orang mungkin mengalami kegelisahan. Benar gak sih Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan gak tolong saya? Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya diizinkan mengalami hal-hal yang seperti ini? Akhirnya membuat kita depresi, lemah, kecewa, rasanya kepingin mundur, ya, putus asa, bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Tapi ingat satu hal pada hari ini, saudara. Tuhan selalu menyertai kita. Ya, Dia Immanuel, Dia yang menyertai kita. Nah, sekarang kita harus lihat kenapa Tuhan harus berjanji bahwa Dia akan menyertai. Mari kita lihat, saudara, ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Yesaya pasal 43. Ayat yang pertama dikatakan bahwa jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, sebab engkau ini kepunyaanku. Ya, Tuhan berjanji akan menyertai kita karena kita adalah kepunyaannya Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Dalam bahasa Inggris dituliskan, you are mine. Kamu adalah milikku, kepunyaanku. Ya, saudara, sebagai pemilik hidup kita, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan bertanggung jawab penuh. Apa buktinya, Pak Gembala? Kalau saudara pernah mengadopsi atau saudara pernah punya hewan peliharaan, ya, kucing kah, anjing kah, ikan, ayam, kelinci kah, marmut atau apapun, saudara pasti beri makan kan? Saudara pasti bersihkan kandangnya, betul nggak? Ya, yang untuk hal-hal yang seperti ini saja, saudara mampu melakukan yang terbaik. Ya. Saudara mampu memberikan perhatian, memberikan tanggung jawab kepada hewan yang saudara adopsi. Apalagi dengan hidup kita yang kepunyaan Tuhan. Masakan Tuhan tinggal diam? Masakan Tuhan masa bodoh? Masakan Tuhan berpangku tangan? Masakan Tuhan tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita? Ya. Kalau untuk hewan aja kita mampu sedemikian rupa menjaga dan memelihara, apalagi Tuhan terhadap hidup kita. Ya, saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu harus lebih daripada cukup untuk meyakinkan bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Saya ulangi, pengenalan kita kepada Tuhan seharusnya lebih dari cukup untuk meyakinkan kita bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya adalah gini, penyertaan Tuhan itu benar-benar ada, bukan hanya pada saat keadaan kita baik-baik saja. Ya, tetapi juga ketika kita menghadapi keadaan yang membuat kita kepayahan, tidak berdaya, tergeletak, bahkan kita merasa mungkin hidup kita sudah hancur, disitulah sebenarnya penyertaan Tuhan itu ada. Kenapa, saudara? Karena penyertaan Tuhan itu bicaranya adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi Tuhan sendiri yang tidak mungkin mengingkari janjinya. Ya. Dia pribadi yang berkuasa, pribadi yang besar, pribadi yang maha, pribadi yang penuh dengan kasih. Dan dia katakan dia menciptakan kita untuk dirinya. Engkau ini adalah kepunyaanku. Jadi bagaimana mungkin dia yang serba maha itu menelantarkan kita? Mengapa dia harus berjanji? Mengapa dia harus berjanji akan menyertai? Supaya kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Tuhan. Banyak orang setelah menjadi orang Kristen mengaku bahwa dia adalah murid Kristus, tapi hidupnya semaunya dia sendiri. Ya, tidak lagi menjadi pribadi yang taat,
tidak lagi menjadi pribadi yang setia, tidak lagi menjadi pribadi yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Padahal salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya adalah hidup kita diubah menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Tapi relakah kita diubah? Kenapa saudara? Karena ketika kita diubah, itu akan sangat banyak mengikis semua kedagingan dalam diri kita. Semua kesenangan-kesenangan kita. Kalau mungkin kita suka atau kita punya hobi misalnya main game gitu ya. Ketika kita mengikuti Tuhan, mana waktu yang lebih banyak kita gunakan? Untuk berdoa, untuk bersekutu, untuk baca firman Tuhan, atau lebih banyak waktu untuk main game? Atau mungkin di zaman sekarang mungkin lebih banyak orang aktif di sosial media begitu ya. Mana waktu yang lebih banyak saudara pakai? Apakah untuk sosial media atau untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan? Ini tantangan tersendiri bagi kita yang hidup di zaman modern ini saudara. Di zaman digital ini. Apakah kita masih memiliki waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan? Atau justru kita sibuk dengan sosial media, dengan handphone kita, dengan gadget kita? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan ada di samping kita, di sisi kita, lalu kita cuekin dia dengan kita sibuk dengan keasikan kita sendiri? Sebagai contoh misalnya, gimana rasanya kalau kita duduk semeja berdua begitu ya. Tapi masing-masing kita sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri main handphone. Bukan situasi yang menyenangkan, bukan? Kita duduk berdua tapi kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Padahal harusnya ketika kita duduk berdua kita akan lebih sibuk dengan komunikasi. Kalau saudara pernah pacaran atau jatuh cinta, saudara kan pasti ingin menghabiskan waktu bersama dengan pasangan saudara. Tapi bagaimana ketika saudara ketemu dengan pasangan lalu saudara sibuk dengan handphone saudara? Padahal orang yang saudara cinta itu ada di depan saudara. Nah, inilah mungkin fakta yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Orang tidak lagi sibuk dengan Tuhan. Orang tidak lagi sibuk dengan persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Orang tidak lagi menggebu-gebu atau mengejar hadirat Tuhan, tapi orang lebih sibuk dengan aktivitasnya. Ini berbahaya saudara. Melayani Tuhan tidak sama dengan melayani pekerjaan Tuhan. Sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan, kita harus melayani Tuhan dulu. Banyak orang sibuk dengan melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia tidak pernah melayani Tuhan. Gambarannya kurang lebih tipis saudara. Bedanya tipis. Orang yang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan kelihatannya sama-sama ngeroh, kelihatannya. Tapi akan terbukti pada hari kedatangan Tuhan. Siapakah orang yang benar-benar melayani Tuhan? Atau siapakah orang yang hanya melayani pekerjaan Tuhan? Akan terbukti nanti, bukan sekarang. Tapi saya berdoa biar Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Lewat apa? Lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, untuk hal yang sederhana misalnya contoh, kemarin saya baru cerita sama Luis bahwa kalau di gereja ini saya minta jadwal pelayanan itu tanggal 25 itu udah nyampe ke saya. Ya. Kenapa? Ya, padahal kan cuma bikin jadwal gitu ya. Karena saya mendoakan nama-nama orang yang akan melayani di gereja ini. Kalau cuma sekedar ngisi nama mungkin gampang. Minggu pertama siapa, minggu kedua siapa, minggu ketiga. Sekedar ngisi nama mungkin gampang. Tapi kalau saya mendoakan nama-nama orang yang akan melayani. Kenapa saudara? Karena bagi saya pelayanan kepada Tuhan itu bukan hanya pelayanan yang terbaik. Tapi pelayanan yang the best, yang excellent. Kalau sekedar melayani bisa nggak? Oh sangat bisa. Dengan skill, dengan talenta yang kita punya kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa pelayanan di gereja dengan sedemikian sempurnanya. Ya, mungkin kalau ini keyboardnya disusun 2, mungkin Alfa juga bisa main.
Mungkin di 2 tambah 1 sebelah kanan jadi 3, mungkin dia juga masih bisa main. Tapi apakah yang dia lakukan itu melayani Tuhan? Atau hanya melayani ibadah? Sepertinya sama tapi tidak sama ya. Mungkin Louis bisa ada dua gitar di sini, satu bass, satu gitar. Kalau pas lagi musiknya praise mungkin dia ganti bassnya, ganti gitar. Terus pas udah gitu ganti lagi bass. Mungkin ini drumnya bisa disusun lebih tinggi lagi. Kan saya pernah lihat ya drummer tuh alatnya banyak, setnya banyak. Mungkin dia bisa mainin semuanya dengan sedemikian canggihnya karena skill. Tapi belum tentu dia melayani Tuhan. Ini yang bahaya, saudara. Jangan sampai pelayanan kita adalah melayani ibadah, melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhan. Padahal Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di dalam kehadiran kita. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Jangan sampai justru kehadiran Tuhan yang tidak kita lihat dengan mata jasmani, tidak kita layani. Waktu saya belajar tentang penyertaan Tuhan ini, saudara, saya mendapatkan ada banyak insight yang sangat menarik. Kenapa? Karena yang kita layani, yang kita lihat ini tidak kelihatan dengan mata jasmani. Bicara penyertaan Tuhan itu bicara sesuatu yang kita tidak bisa lihat dengan mata, tapi dapat kita rasakan, dapat kita lihat hasilnya. Kita bisa pergi keluar rumah, kembali ke rumah dengan selamat, tidak ada kecelakaan, tidak ada musibah. Itulah bukti penyertaan Tuhan ya. Tapi seringkali mungkin kita sepelekan, karena kita menganggap bahwa kita sudah mengemudikan kendaraan dengan sangat hati-hati. Gak mungkinlah celaka, saya udah hati-hati. Padahal itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah miliknya, maka Tuhan pasti menyertai kita ya. Yang kedua, saudara, di ayat yang kedua dikatakan begini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Waktu saya membaca ayat ini berulang-ulang, saudara, saya mengerti bahwa Tuhan tidak pernah menghalaukan masalah dari dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kita melaluinya bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan tidak membiarkan masalah itu pergi dari dalam hidup kita, tapi Tuhan mau kita melaluinya bersama dengan Tuhan. Ya. Ada banyak orang berdoa, Tuhan, lalukan masalah ini dari dalam hidup saya. Buang jauh-jauh, usir, tengking. Tapi yang Tuhan kehendaki sebenarnya adalah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua ini, saudara, ada satu bagian yang dalam bahasa Indonesia tuh hilang. Ya. Di dalam bahasa Indonesia tidak disebutkan di sini, tapi dalam bahasa Ibrani tertulis dengan jelas bahwa dikatakan gini. Kan kalau bahasa Indonesia apabila engkau menyeberang melalui air. Sebelum kalimat ini ada kata-kata begini, saudara. Di mana kamu ada, di situ aku ada. Akunya itu menggunakan tetragrammaton, YHWH. Aku adalah aku, Yahweh, Elohim. Dia menyatakan bahwa dimanapun kamu ada, di situ aku ada. Dan aku tuh melampaui kamu dari semuanya. Cuma mungkin ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu akan sangat sulit dipahami, sehingga bagian itu hilang dari ayat ini. Dalam Yesaya pasal 43, dalam terjemahan bahasa Ibrani dikatakan bahwa ini loh aku, di mana kamu ada, di situ aku ada. Aku tuh melampaui kamu. Kebesaran Tuhan tidak dapat kita bayangkan, saudara. Kenapa? Karena bumi yang kita pijaki ini saja adalah tumpuan kakinya. Kita ngelihat dunia, kita ngelihat angkasa itu kan begitu besar. Ya. Bahkan kita mau ke angkasa aja kan tidak terjangkau. Tapi ternyata itu hanyalah tumpuan kakinya Tuhan. Ya. Nah, bicara soal kebesaran Tuhan, dikatakan bahwa aku tuh di atas segala-galanya. Ini bagian yang hilang dari Alkitab bahasa Indonesia kita. Jadi Tuhan mau bukan masalah itu dihalaukan dari dalam hidup kita,
tetapi kita melaluinya bersama dengan Tuhan. Menarik sekali saudara, dikatakan bahwa berjalan melalui air tidak akan dihanyutkan, berjalan melalui api tidak akan dihanguskan. Nah, air dan api ini adalah dua elemen yang dijadikan sebagai metafora di dalam ayat ini untuk menggambarkan penderitaan atau kesulitan-kesulitan yang kita lalui dalam hidup ini. Ya. Dikatakan dalam menghadapi gelombang air yang ganas atau di tengah perapian yang menyala-nyala, Tuhan menjanjikan penyertaannya yang menyelamatkan. Mungkin saudara tidak punya gambaran apa sih maksudnya menyeberang melalui air tidak akan dihanyutkan, melalui api tidak akan dihanguskan. Ternyata terjadi dalam sebuah kisah di mana Sadrak, Mesak dan Abednego mengalaminya. Ketika mereka dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala, bahkan sehelai rambut mereka pun tidak sampai terbakar. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Saya memahami saudara bahwa kita memang harus melalui gelombang yang tinggi di dalam hidup kita. Kita harus menghadapi ombak yang besar. Bahkan kita harus menghadapi banyak hal yang membuat kita tuh panas. Tetapi dikatakan bahwa sekalipun kita menyeberang melalui air, kita tidak akan pernah dihanyutkan. Kita berjalan melalui api, kita tidak akan terbakar. Artinya adalah kondisi sesulit apapun yang kita hadapi, kalau Tuhan ada di sana, Dia akan meluputkan kita. Tidak terlihat, tapi dapat kita lihat kuasa. Dapat kita alami penyertaannya. Waktu kita berdoa saudara, ya, kita tidak berdoa untuk mengubah keadaan. Atau tidak berdoa untuk mengubah kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu harus terjadi. Tapi ketika kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melaluinya. Ini yang harus kita rubah di dalam mindset kita dalam berdoa. Kita tidak berdoa untuk mengubah keadaan atau mengubah kehendak Tuhan. Tapi berdoalah minta kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat melalui masalah yang kita hadapi. Supaya ketika kita melalui air kita tidak hanyut, ketika kita melalui api kita tidak akan terbakar. Saudara, saya ingat betul di tahun 2020 banyak orang berseru kepada Tuhan karena COVID itu begitu mengerikan. Tapi di tahun 2022 ini apakah masih banyak orang yang berseru kepada Tuhan tentang COVID ini? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena banyak orang sudah mulai menyepelekan. Sesuatu yang mereka anggap sesuatu menakutkan, karena sudah bisa dilalui, dianggap sepele. Ya. Sama halnya dengan hidup kita, saudara. Ya. Kalau kita merasa pada awalnya, masalah yang aku hadapi ini berat. Tapi seiring pertolongan Tuhan itu datang kepada kita dan kita bisa melalui semuanya itu, kita kemudian cenderung menyepelekan masalah itu. Dan kita menganggap bahwa kita ini yang hebat, kita ini yang kuat. Padahal kita lupa bahwa di situ ada Tuhan yang menyertai kita, yang memampukan kita bisa melalui semuanya. Sekarang orang teriak nih, BBM naik, nanti semua yang lain ikut naik. Tapi kalau saudara bisa lalui semuanya itu, saudara akan menganggap, ternyata itu cuma masalah sepele. Dan menganggap kita sebagai orang yang kuat karena kita bisa melewati. Padahal apa saudara? Ketika BBM naik, bahan pokok naik, semuanya naik, berkat Tuhan pun juga bertambah-tambah dalam hidup saudara. Itu yang tidak kita perhitungkan. Kita menganggap, ternyata saya masih bisa bayar, ternyata saya mampu, ternyata saya cukup. Padahal kita lupa sebenarnya ada berkat-berkat yang Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita disertai oleh Tuhan. Tapi banyak orang tidak menyadari akan hal ini sehingga mereka menganggap bahwa kekuatan mereka lah yang memampukan mereka bisa melewati segala sesuatunya. Padahal kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Tuhanlah yang memampukan kita, memberi kekuatan kepada kita untuk bisa melalui semuanya itu.
Saya mau katakan begini saudara, penyertaan Tuhan tidak membuat segala sesuatu yang kita lalui menjadi mudah. Tetapi penyertaan Tuhan membuat segala sesuatu yang kita lalui menjadi indah dan penuh dengan warna. Kita akan semakin kaya dengan banyak hal. Kita akan semakin melihat, oh ternyata Tuhan menolong tuh banyak caranya. Oh ternyata Tuhan membela tuh tidak hanya dengan cara yang mungkin kita pikir dengan akal pikiran kita. Tapi Tuhan dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Efesus pasal 3. Itulah Tuhan. Makanya ketika saya merenungkan ayat yang kedua ini saudara, saya tuh mengerti betul bahwa Tuhan tuh ingin bahwa kita bisa melaluinya itu bersama dengan Tuhan. Kita tidak lagi berdoa minta supaya semuanya dihalaukan dari dalam hidup kita. Tapi kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa melalui semuanya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ayat yang kelima dikatakan, janganlah takut sebab aku ini menyertai Tuhan. Ini yang juga seringkali dilupakan oleh banyak orang, bahwa keberadaan kita adalah pribadi yang sangat berarti bagi Tuhan. Ya, sebagai seorang yang dicintai oleh Tuhan, harusnya kita tuh menjadi orang yang sangat bahagia. Kenapa saudara? Karena saya sebagai suami, ya, saya sangat mencintai istri saya. Istri saya juga kan ya. Saudara, saya merasa tenang ketika saya bersama dengan istri saya. Kenapa? Karena segala sesuatu kebutuhan saya sudah dia siapkan. Mau makan, mau pergi, mau apapun dia siapkan. Bahkan dompet saya selalu terisi, saudara. Saya gak takut. Saya merasa tenang kalau ada istri saya. Kenapa? Karena semuanya dia persiapkan dengan baik. Karena dia mencintai saya. Kalau dia gak cinta sama saya, mungkin dibiarin aja kali dompetnya kosong. Ntar kalau bensin habis, kalau apa, ya udahlah tanggung sendirilah. Tapi karena dia mencintai saya, dia persiapkan segala sesuatu dalam hidup saya sedemikian rupa begitu baiknya. Apalagi kalau kita sadar bahwa kita ini sangat dicintai oleh Tuhan. Pasangan kita di dunia saja mampu mempersiapkan segala sesuatu ini dengan baik. Apalagi Bapa kita di surga. Dia pasti akan bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita sadar bahwa kita ini berharga. Makanya saya seringkali mengatakan, kurang enak apa kita jadi anak Tuhan. Ya. Mau doa, mau ibadah aja masih boleh bawa handphone loh kemana-mana. Benar gak saudara? Saudara lihat orang yang beragama lain, orang Hindu kah, orang Buddhis kah, orang Islam kah, ada gak mereka waktu sholat, waktu ibadah bawa handphone? Gak ada saudara. Kita aja bahkan lagi ibadah aja bisa main handphone. Benar gak? Kita lagi berdoa aja, kadang pikiran kita tuh bisa melayang kemana-mana. Ada gak saudara lihat orang lagi sholat gitu ya? Ada saudara. Cuma kita doang. Tapi karena kemudahan, karena kasih karunia itulah seringkali kita meremehkan penghormatan kita kepada Tuhan. Karena kita pikir Tuhan itu kan Bapa yang baik. Tuhan itu kan pengampun. Akhirnya penghormatan kita kepada Tuhan itu semakin menurun. Padahal sebagai Bapa yang baik, kita tetap harus memberikan penghormatan kepada Tuhan. Bukan berarti dia gila hormat, tapi karena kita tahu bahwa dia adalah pribadi yang maha. Gak usah nunggu Tuhan datang lah. Waktu presiden datang aja kita kan menghormati betul. Padahal kita juga gak kenal, kita juga gak dekat. Tapi waktu dia datang kan kita berdiri. Ada gak presiden datang saudara duduk? Diangkut iya sama pas pampres. Kepada manusia aja kita bisa memberikan penghormatan, apalagi kepada Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita ini berharga bagi Tuhan, maka berbahagialah kita. Karena kita menjadi kesayangannya Tuhan. Mungkin di mata dunia kita ini bukan siapa-siapa. Mungkin kita dipandang sebelah mata. Atau mungkin sering diremehkan orang.
Tapi saya mau katakan bahwa bagi Tuhan hidupmu sangat berarti. Kenapa saudara? Karena kalau Tuhan tidak mencintai kita, Dia gak perlu mati di kayu salib. Gak perlu. Menurut saudara, kenapa kira-kira Yesus harus mati di kayu salib? Apakah supaya nebus dosa kita doang? Yohanes pasal 14 berkata begini, Aku akan pergi kepada Bapa, dan aku akan menyiapkan segala sesuatu bagimu. Dan apabila sudah tiba, sudah selesai, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu dan membawa kamu ke tempat di mana aku ada, supaya bisa bersama-sama. Itulah kenapa Yesus itu harus mati buat kita. Karena kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Dia. Karena kita terpisah oleh dosa. Dia harus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa, tapi untuk membuat kita bisa berada bersama-sama dengan Dia. Kematiannya di atas kayu salib menguduskan kita. Jadi bukan hanya sekedar menebus dosa kita, tapi karena Dia mau supaya kita ada bersama-sama dengan Dia. Bayangin, kita dicintai oleh manusia aja kita bisa tergila-gila, apalagi kita dicintai Tuhan. Cintanya gak kaleng-kaleng, saudara. Cintanya itu luar biasa. Dia mati supaya kita bisa ada bersama-sama dengan Dia. Di mana Dia ada, di situ kita ada. Yohanes 14 ayat 1, 2, 3. Jadi Dia bukan hanya mati supaya Dia menebus dosa kita saja, tidak. Tapi Dia mati supaya membawa kita ke tempat di mana Dia ada. Karena Dia mau selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia sendiri menggambarkan bahwa kita sebagai tubuh Kristus adalah mempelainya. Mempelai wanita, gereja sebagai mempelai wanita. Dan Dia sebagai mempelai laki-lakinya. Begitu kuatnya cinta Tuhan itu kepada kita manusia. Seringkali orang tidak menyadari akan hal ini. Dia lupa bahwa dia itu adalah kecintaannya Tuhan, kesayangannya Tuhan. Saking lupanya, dia lebih senang dengan hal-hal yang duniawi. Dia lebih senang dengan hal-hal yang menyenangkan dagingnya. Padahal apa yang dia lakukan untuk menyenangkan dagingnya, itu adalah hal yang melukai hati Tuhan. Kemarin waktu doa pengerja, saya menyampaikan bahwa kita sudah melayani Tuhan dengan baik, tapi kita perlu tingkatkan lagi. Ya, jam-jam doa kita, jam-jam ibadah kita, jam-jam saat teduh kita perlu tingkatkan. Kenapa? Karena sampai hari ini pun saya harus jujur kepada saudara, saya mengatakan dalam doa saya begini, Tuhan, kalau Engkau datang yang kedua kali di muka bumi ini, apakah Engkau melihat aku sudah cukup layak untuk ikut bersama-sama dengan Engkau? Sampai hari ini saya masih mendoakan hal itu. Menurut saya mungkin saya sudah cukup baik dalam melayani. Menurut saya mungkin saya sudah cukup oke lah memberikan yang terbaik. Tapi apakah itu juga sama menurut pemandangan Tuhan? Yang membuat kita diselamatkan itu adalah penilaian Tuhan, bukan penilaian kita. Makanya kemudian ada orang yang berkata, Tuhan, bukankah aku sudah melayani? Bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit? Bukankah aku sudah melakukan mujizat demi nama-Mu? Dan Yesus berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Makanya sampai hari ini saya masih berdoa hal yang sama. Tuhan, kalau Engkau datang kedua kali ke dunia ini, apakah Engkau melihat aku cukup layak untuk ada bersama-sama dengan Engkau? Itu yang selalu saya doakan. Saya bisa menilai diri saya, tapi belum tentu penilaian saya itu objektif dan benar. Saya merasa diri saya oke, tapi kalau Tuhan tidak lihat oke, ya gak diangkat. Selesai. Terus kalau kita mau ngapain? Makanya firman Tuhan berkata, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang milih siapa? Tuhan. Apakah saudara termasuk orang yang dipilih oleh Dia atau tidak? Itu penting, saudara.
Jangan sampai kita sudah melayani Tuhan, kita sudah memberi yang terbaik, tapi ternyata kita tidak dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita melayani pekerjaannya, bukan melayani Dia. Hari ini kita belajar 3 hal, kenapa Tuhan harus berjanji untuk menyertai kita. Yang pertama, karena kita adalah miliknya. Yang kedua, karena Dia mau menunjukkan kuasanya dengan kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan yang terakhir, karena kita berharga di mata Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.